Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu masyaallah. Alhamdulillah. Hari ini Rabu 6 Oktober. Hari ini Rabu 6 Oktober. Jadi kalau lihat video itu pastikan tanggalnya, teman ya. Jadi alur ceritanya itu nyambung ya. Episode-episodenya itu nyambung. Hari Rabu tanggal 6 Oktober jam setengah 7 siap-siap mau ngantar adik Shanum berangkat sekolah. Oke, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi. Apa nak? Lewat samping apa lewat sini? Tidak apa-apa pun, lewat sini pun. Lewat sini nak, bawa sini. Nah, ini kita lagi nge-vlog di ruang tamu ya. Baik teman, intermezzo saja. Di belakang saya ada Aqua Skip GN13. Ini ada sejarahnya. Kalau Anda lihat video yang kapan itu, berapa minggu yang lalu kan, ada seorang anak muda yang kita kontrakan rumah. Beliau punya talenta dunia ikan, Aqua Skip, maka kita modali dan ini hasil karyanya. Tapi saya nggak akan ngomong soal ini karena ini nanti ada videonya sendiri ya. Tapi luar biasa ya. Jadi ke depan ada GN13, PT GN13 akan melahirkan lagi satu usaha, divisi usaha yaitu di bidang aquascape. Ditunggu video liputannya. Jihad ekonomi. Ayo kita bekerja. Ayo kita bekerja. Bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Apa saja tak kerjain, yang penting halal. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya. Rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Bisa dibuka di YouTube Gus Nur Kerja dan Doa ya, insya Allah. Ditunggu video liputannya. Nah, hari ini saya akan ngomong dua hal. Banyak hal sih. Ada teman-teman yang nanya saya, teman Gus Nur ya, banyak sekali yang apa istilahnya, Gus bahas politik lagi dong. Gus bahas politik dong, politik. Apa ya? Apa istilahnya? Kayak dulu lagi Gus Nur, kayak dulu lagi mengamati yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketimpangan sosialnya, ketimpangan hukumnya. Ayo Gus. Ya. Jadi gini saudaraku, kalau saya ringkas, oke nggak apa-apa ya, sekedar mengobati dahaga. Kalau saya ringkas itu sebenarnya ya masih begitu-begitu saja. Kalau rezim bikin kerumunan, nggak ditangkap, nggak diproses, kan hanya itu ya. Kalau rezim, siapapun itu, ya, itu bikin kerumunan model bagaimanapun, baik partainya, ya, baik anggota dewannya, ya, baik presidennya, gitu kan. Itu kalau bikin kerumunan, walaupun nggak pakai masker, aman. Ya. Tapi kalau misalkan rakyat kecil, atau misalkan FPI, atau misalkan ya ulama, orang-orang Islam ya, itu pasti bikin kerumunan kena pasal ya, dan sampai sekarang terbukti itu 4 tahun ya divonis. Panitia Maulid Nabi sama panitia pernikahannya putrinya Habib Rizik pun juga satu selnya bersebelahan sama saya. Oke, itu intinya kan itu. Apalagi Risma marah-marah kan, ya udah biasalah Risma, apa Ganjar, siapa lagi tuh, Ahok ya kan marah-marah, one man show gitu.
saya akan apresiasi kalau Risma itu marahnya sama Jokowi itu baru keren tuh. Sama Luhut bin Sarpanjaitan, Jokowi, Megawati, siapa lagi itu. Ya, seperti yang lain-lain, Muldoko itu. Tuh Risma berani nggak marah-marah kayak di Gorontalo kemarin itu. Terus video terakhir beredar nyapu-nyapu apa itu Risma kemarin itu. Ya, juru apa nyapu apa kemarin tuh, makam atau apa itu ya, saya nggak ngikuti. Saya jujur malas sekarang ikuti berita-berita gitu. Tapi intinya juru kunci itu bertahun-tahun nyapu nggak masuk media, giliran Risma sekali nyapu udah booming ya. Nah, itulah hukum alam, nggak masalah. Terus kemudian apa ya, hmm, tapi intinya gini, kalau saya ringkas, ini Bapak, saya hari ini akan ngevlog masalah pesantren dan masalah perumahan syariah. Cuman ini hanya intermezzo saja. Intinya gini, kalau saya ringkas, memang di zaman ini, di rezim ini umat Islam dalam tanda petik ya, ulama, kiai, aktivis Islam, ya, oposisi lah kalau saya ringkas, itu memang syariat Islam ya, jidat hitam, jenggot, gamis, ya, celana cingkrang, dan lain sebagainya itu FPI, HTI, Habib Rizik, siapa lagi ya? Ya begitu, saya salah satunya. Itu memang lagi dimarginalkan memang. Ya, diobok-obok, ya, diadu domba, difitnah bahkan. Kalau saya ringkas teman, kan ini konten saya berhak ngomong gitu ya, dan saya nggak akan berubah, mau dikasih. Dan saya nggak bisa dibeli, saya nggak bisa disogok, saya nggak bisa diajak kompromi kalau soal idealis, kalau soal prinsip itu hak-hak batil-batil itu saya nggak bisa dibeli. Saya lebih baik miskin saya lebih baik kelaparan daripada harus kenyang, tapi menukar sesuatu yang saya yakini itu. Kan gini kalau saya ringkas, Indonesia ini kan negaraku yang sangat saya cintai itu kan detik ini berada di titik yang paling nadir ya. Ekonominya, ya kan? Udah nggak usah diragukan, nggak usah banyak omong, nggak usah banyak teori. Ekonominya susah, rakyat susah, kerjaan susah, makan susah, digempur lagi dengan aturan-aturan yang prokes lah, pandemi macam-macam, oke ya. Terus kemudian apalagi hukum timpang, hukum di mana-mana apa kalau bahasa umumnya apa namanya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau hukum nggak usah terlalu banyak retorika, nggak usah banyak teori, walaupun sudah di depan mata itu jelas welo-welo, nggak usah retorika. Kalau hukum aku sendiri yang alami. Dilaporkan sekarang proses sidang vonis, dilaporkan sekarang tidak lama panggil saksi jadi tersangka sidang vonis. Ya, dilaporkan sekarang 3 hari tangkap malam-malam. Saya sendiri merasakan kalau soal hukum. Jadi bukan hanya teori, sudah mendekam 10 bulan dalam tahanan. Tapi kalau saya yang melaporkan, ini sudah hampir 2 tahun ini, ada yang 3 tahun. Ada orang yang mencemarkan nama baik saya di Palu dan di Jawa Timur, sudah saya laporkan, Polda Palu, Polda Jatim. Sampai sekarang, nggak ada, tangkap tengah malam itu nggak ada. Padahal sadis itu kontennya. Gus Nur Dajjal, Gus Nur Asu, Gus Nur Wedus, Gus Nur anak pelacur, Gus Nur penipu, Gus Nur makan uang umat. Coba sadis nggak? Sadis, pribadi lagi itu, individu, prinsipal. Udah saya laporkan, sampai sekarang mana? Nah, kalau hukum udah jelas ya. Oke, kemudian koruptor, korupsi, kemudian ini apa statement-statementnya, pejabat-pejabat negaranya yang makan uang, makan gaji buta, badok gaji yang ratusan juta di saat rakyatnya kelaparan, apalagi. Nah, banyaklah intinya ya, dana bansos, dana BPJS, dana haji, dana umroh, apalagi 77 janji, waduh, apalah. Wes, itu masa lalu lah. Semua masih ada rekam jejaknya. Nah, semua keruwetan ini, hutang ya kan, dan seterusnya. Nah, semua keruwetan bangsa ini, detik ini, yang sangat teramat ruwet ini, itu kan penyebabnya bukan khilafah. Penyebabnya bukan orang Arab. Penyebabnya bukan syariat Islam. Ayo, yang makan dana bansos bukan khilafah.
bukan celana cingkrang, bukan jidat hitam, bukan yang berjenggot, yang makan dana jiwasraya, dana bansos, dana haji, dana umroh, dan seterusnya, yang tukang ngomong carpak, ngolpok, gedabrus, cangkem cocot di media-media itu, yang tebar janji, ya kayak yang menjilat-menjilat itu, kan mana? Nggak ada yang syariat, yang mencerminkan idiom syariat nggak ada yang bercingkrang, celana nggak ada yang hitam jidatnya, intinya nggak ada syariat Islam kan, nggak ada orang Arab, TKA-nya tenaga kerja asingnya nggak ada orang Arab, yang nyetor bertonton sabu narkoba bukan orang Arab. Nanti tak tampilkan nanti. Daftar-daftar koruptor tuh ada, nggak ada orang Arabnya, nggak ada syariat Islamnya. Tapi ya coba Anda lihat, ustadz, kiai, ulama, masjid, syariat, umat Islam itu yang digempur. Ustadz azan dibacok, ustadz ngimami sholat dibacok, ya kan? Ustadz ceramah di panggung dibacok, diserang, dan endingnya sakit jiwa, gangguan jiwa. Terus senyap medianya, mainstream ya, medianya senyap. Ya kan? Tapi kalau pendeta satu dicubit rambutnya, ditorkop matanya, geger ham, geger jagat raya ini. Ya begitulah kondisinya. Itu kalau saya ringkas temannya, itu yang bisa saya sampaikan. Oke lah, nanti saya tampilkan. Sekedar ya mengobati kangen aja ya. Bukan capek teman, udah males, udah muak. Saya lebih baik jihad ekonomi. Tadi pagi-pagi lihat buka-buka YouTube, ada video lama, subhanallah, kangen. Nanti saya cantumkan ya, jejak digital kita, bedah rumah, bedah masjid, bedah pesantren, dan lain sebagainya. Oke saudara, ini ya sekedar intermezzo ya. Kalau Anda mau kangen yang sifatnya seperti ini ya, nanti Anda tinggal cut aja, Anda share, terserah ya. Mudah-mudahan memberikan kehangatan di dalam lubuk batin kita yang memang beku ya oleh situasi yang tidak menentu seperti ini. Masya Allah. Baik saudaraku. Jadi kemarin saya upload video ya. Kemarin saya lagi kayaknya nih akhir-akhir ini dan ke depan kayaknya saya akan fokus mengembangkan perumahan syariah. Ya, jadi kemarin dan ini kita lagi sibuk membebaskan 2000 meter tanah di Singosari. Tonton video yang sebelumnya 2000 meter. Kita akan bebaskan per meternya 650.000. Terus kemudian akan kita bangun pondok pesantren cabangnya Palu, tahfidz Quran gratis. Saya dilapori admin kemarin ya sudah lagu lama dan itu hukum alam, sudah mulai ada 1-2 ekor yang nyerang, yang sinis, ya, yang insinuasi kata admin saya, kedengkian yang terselubung itu udah biarin next ya, itu bukan wilayah saya, bukan level saya. Ya, baca pun enggak komentar itu, tapi yang jelas dulu waktu saya bangun pesantren di Palu itu kan juga seperti itu awal-awalnya, enggak punya saudara, enggak punya sanak kadang, sebatang kara di Palu, tiba-tiba dikasih wakaf tanah. Masya Allah, tantangan dari Allah itu berat, sepeser pun enggak ada, masih tinggal di kos-kosan di Palu itu. Makanya ada lagu judulnya Istriku, itu kisah nyata, kita tinggal kos di Palu itu. Kita pernah tinggal di kamar kos-kosan, sepeser uang pun tak punya. Di Palu itu, tiba-tiba dikasih wakaf tanah. Masya Allah, modal dengkul, modal bismillah, modal otak kanan. Gak peduli orang fitnah, orang nyerang. 2 tahun selesai pesantrennya, 1,2 miliar. Modal dengkul, modal nol, modal otak, modal doa, modal sugesti, modal kekuatan pikiran, modal afirmasi. Sampai sekarang 9 tahun jalan pesantrennya. Nggak peduli santrinya anak orang kaya, anak orang miskin, nggak peduli, tak gratiskan. Sampai sekarang tuh. Terus kemana yang komen-komen, cebong-cebong, kodok-kodok, jancuk-jancuk, jangkrik, jaran itu kemana? Nggak ada. Apa sudah mati orangnya? Apa sekarang tidur di bawah jembatan? Apa kelaparan, apa sekarang dicekik rentenir, dikejar utang, enggak tahu. Pesantrennya megah, ratusan santrinya gratis. Ini biasa hidup, tantangan. Ya kan? Nah sekarang Allah kasih hidangan lagi.
Kan semua terjadi karena Allah. Nggak mungkin kalau bukan karena Allah. Tiba-tiba ada tamu, Gus ada 2000 tanah, 2000 meter tanah. Ini perumahan syariah, tanpa riba, tanpa bunga, tanpa bank. Saya ingin Gus Nur punya pesantren di sini. Beli Gus. Kan mendadak pandemi 650 per meter kalikan 2000 berapa M itu. Ya, tapi kan saya orang yang otak kanan. Oh siap, bismillah, tak terima tantangan ini. Allahu Akbar. Ya namanya untuk sosial, namanya untuk pesantren nggak masalah cari donatur. Dan aku nggak cari donatur kepada orang yang nyinyir. Aku cari donatur kepada jamaahku, kepada umatku, kepada komunitasku. Ya, dan hukum alam tidak mungkin itu donatur itu penuh gitu, nggak mungkin. Ya tetap saja. Ya tetap saja itu nanti ya perjuangannya ada di ujung, tombaknya ada di saya nanti. Betul. Tapi kurang lebihnya seperti itu teman. Ya. Kita akan libas itu semua nanti ya. Yang negatif, yang nyinyir itu libas. Mereka akan tergilas zaman. Mereka itu hanya sampah peradaban, sampah komentar, sampah medsos. Nggak ada masalah itu. Kita nggak usah mikirin itu gitu. Yang penting bagaimana umat ini umat ini betul-betul lahir generasi Qurani gitu. Itu aja yang saya fokus. Alhamdulillah. Jadi kita lagi meras otak ya, bisnis semua kita kerahkan bagaimana supaya 2000 meter itu cepat kita lunasi dan cepat kita bangun, insya Allah ya. Doakan mudah-mudahan rezeki saya lancar, dan saya yakin insya Allah ya, sama dengan yang di Palu lah, insya Allah sampai kapanpun pesantren itu mudah-mudahan bisa saya gratiskan sampai kapanpun, nggak peduli itu gratis, yang penting penghafal Quran. Nah, di Singosari. Nanti tonton video yang kemarin. Terus kemarin admin menanyakan, Gus Nur itu nanti apa? Jadi pribadi apa jadi yayasan? Sakarepku pribadi kon kate lapo, yayasan kon kate lapo. Aku orang yang independen, sakarep-karepku. Itu kan hanya pertanyaan-pertanyaan yang ya tadi itu dengki yang terselubung. Ya, dengki yang terselubung. Itu kaum-kaum sak kolam yang 200 IQ dibagi sak kolam itu. Berjuang ndak, infak ndak, curiga ya. Anda tidak tahu kan di balik itu, alhamdulillah sampai detik ini laporan dari video kemarin sudah ada 2 unit yang siap beli, 2 unit rumah yang laku, dan ada 5 yang siap serius, sudah ada 7 unit kurang lebihnya. Subhanallah. Oke teman, saya tak ngerucut ya. Saya tak ngerucut. Terus kemarin ada juga, nanti di grup, kita bentuk grup. Jadi memang luar biasa ya, ada orang yang tidak sedekah, tidak infak, tidak ikut berjuang, tapi nyinyir gitu kan. Sementara di sisi lain memang hidup ini luar biasa. Di sisi lain ada orang yang sedekah 5 juta, 10 juta, bahkan disebut namanya aja nggak mau. Pak, jenengan sinten namanya, mau tak catat, tak list, tak masukkan ke grup, kita jadikan pembukuan. Bahkan bila perlu nanti kalau saya siap, nanti akan saya buat yayasan, saya menjadi pengurusnya. Oh, enggak Gus, enggak Gus. Allahu Akbar, saya sudah enggak Gus. Saya di belakang Gus Nur aja. Sudah bismillah, sebut hamba Allah. Enggak usah sebut nama saya. Coba. Hidup ini indah. Makanya Anda jangan jadi sampah gitu loh. Anda itu cara berpikir pun jangan sampah. Percuma, mau jadi sampah bagaimana Gus Nur tetap Gus Nur. Pesantren Tahfidz Quran insya Allah ya, niatnya baik, akan tetap jadi. Dengan kekuatan izin doanya Allah, doa kita dikabulkan sama Allah. Oke, ini intinya teman yang ingin saya sampaikan. Jadi saya akan mengulang ya. Monggo, saya akan mengulang. Ini hari Rebo ya, saya akan mengulang. Jadi ada properti perumahan syariah Ahsana namanya, di Ahsana. Itu sudah di Mojokerto ada, bahkan di Malang itu sudah ada di beberapa titik. Nah, yang kemarin yang saya nge-vlog itu di Singosari, teman. Saya ulang aja ini. Barangkali Anda itu ingin bercita-cita itu pengen punya lingkungan, kawasan atau rumah yang anti riba, komunitasnya penuh dengan satu resonansi penuh dengan syariat, masya Allah ya kan. Tidak ada bunga, tidak ada sita, tidak ada bank, tidak ada batil. Coba tonton lebih lengkapnya video yang kemarin itu. Nah, ayo saudaraku, mudah-mudahan ini jadi solusinya. Bisa harga cash, bisa harga kredit. Di Singosari. Kemarin kita sudah syuting
sudah ada 4 yang sedang dibangun. Nah hari ini teman, catat ya, hari ini ya, ini kan video ini sebentar lagi terbit. Saya syuting hari Rebo tanggal 6 Oktober jam 7 pagi ini. Hari ini, setelah ini, saya akan review lagi ya perumahan syariah masih di Kota Malang yang sudah jadi. Jadi supaya Anda tahu bahwa properti yang hari ini yang saya tawarkan ke Anda itu bukan kaleng-kaleng ya. Bukan modus yang selama ini saya jalani. Jadi selama ini kan juga sering saya diajak orang untuk menawarkan propertinya. Tapi ujung-ujungnya modus gitu kan. Ada jamaah saya jadi korban, saya pun juga korban, Masya Allah. Nah, tapi insya Allah yang ini bukan kaleng-kaleng. Kebetulan lokasinya di Malang, dekat dengan rumah saya. Maka kapanpun, siapapun, jam berapapun, insya Allah ya, kalau kita bikin janji dulu, saya siap mengantar Anda untuk survei lokasinya. Hari ini saya akan mereview perumahan yang sudah jadi, yang sudah selesai semua. Tinggal beberapa unit saja yang belum laku. Kita akan survei di 2 atau 3 titik nanti. Jadi gini temannya, ini yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, segera launching video unboxing. Apa unboxing? Apa namanya, Dek? Review aquascape. Terus kemudian besok akan terbit video perumahan syariah yang lainnya yang di Kota Malang. Masya Allah, silahkan ditonton, ditunggu videonya. Dan sebelum saya tutup video ini, sebelum saya tutup intermezzo ini, ya sudahlah, di samping di tengah-tengah carut marutnya kondisi ekonomi hukum yang tidak menentu ini, mari kita tetap fokus ibadah, kita fokus lillahi ta'ala. Saya tetap bedah rumah, saya tetap bedah masjid, saya tetap akan mencari korban-korban yang ribawi, dan di sela-sela itu saya akan kerahkan pikiran, kekuatan saya untuk membebaskan tanah yang 2000 meter itu yang nantinya akan kita jadikan pondok pesantren tahfidz Quran gratis. Di kawasan itu akan kita rubah menjadi replika peradaban Islam. Ya anggaplah Madinahnya Indonesia. Oh, ini terlalu muluk-muluk, tapi nggak ada salahnya orang berkhayal ya. Nggak ada salahnya orang bermimpi. Mudah-mudahan di kawasan itu akan menjadi replika peradaban Islam. Madinahnya Indonesia. Ya di situ, Masya Allah. Doakan ya, mudah-mudahan jadi. Dan jangan lupa ditonton video yang kemarin. Dan masih terbuka ya, kemarin ya masih jauh perjalanan, masih panjang. Jadi kalau ada kelebihan rezeki, mau disalurkan, ikut urun rembuk dalam pembebasan tanah itu, monggo. Nanti saya cantumkan lagi nomor rekeningnya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, minimal bantu doa. Ya Allah, mudah-mudahan yang dicita-citakan Gus Nur tercapai. Lu kan ke badan sehat, kepikiranmu sehat, ke rezekimu sehat, kan enak sebenarnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Doakan ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Gus Nur tercapai. Membangun pondok pesantren tahfidz Quran di Jawa Timur. Wabil khusus di Kota Malang. Insya Allah seperti itu, dan digratiskan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, apa lagi ya? Sudah kayaknya ya, mudah-mudahan manfaat, mengobati kangen. Ditunggu video berikutnya, jihad ekonomi. Ya, jihad ekonomi. Kita sukseskan diri kita bahagiakan orang lain, kita bantu orang lain, kita kasih harapan orang lain, kita sembuhkan penyakitnya orang lain, kita bangkitkan harapan orang lain semampu-mampunya, semakom-makomnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah seorang pemuda hidup sebatang kara di Kabupaten Probolinggo kondisinya memprihatinkan. Kondisi rumah yang memprihatinkan dan hidup sebatang kara membuat komunitas Gus Nur tergerak untuk merenovasi rumahnya. Rumah yang mendapat renovasi ini adalah milik pemuda bernama Fadoli, warga desa Gondosuli, Kecamatan Pakuniran, Probolinggo. Perbaikan rumah tidak layak huni tersebut dilakukan oleh tokoh agama bernama Gus Nur. Perbaikan itu dilakukan karena atas permintaan saudara sepupunya kepada Gus Nur. Bangunan rumah yang memang sudah kelihatan tua, kayunya sudah banyak yang rapuh, dindingnya pun banyak yang jebol, lantainya juga masih dari tanah. Sengenangnya Sarah. Kipotran lagi nih kan, Fadoli. Mbian apa nah? Kaula taretan sepupu. Domisilin mbian kantor ya?
Kaula termasuk situ Bondo kaula. Kebetulan beri Kiai Haji Agus Nur itu pas kebetulan bode kaula, ti kaula si dampingi kan. Warga merasa senang karena mendengar rumah pemuda itu akan diperbaiki. Karena selama ini memang rumah itu jarang ditempati karena kondisinya memprihatinkan. Oleh bantuan dari Gus Nur ini kan dari mah nampian Pak. Perasaan nampian sebagai datang ke sebagai warga Pak. Ya, motor kesoon sebenarnya ya. Apapun yang bisa di Oke. Jika tidak ada halangan, Senin pekan depan rumah itu akan direnovasi dengan tidak bermaksud menyinggung siapapun. Gus Nur merenovasi rumah tersebut karena Gus Nur memang mempunyai jamaah dan punya program bedah rumah juga. Semoga bedah rumah kali ini bermanfaat. Senin depan, sebelum Senin kita datangkan material. Senin sudah bisa dikerjakan, tergantung tukangnya tapi mudah-mudahan tukangnya bisa. Jadi ini yatim piatu, masih bujang, sekitar 25 umurnya. Kita ya sudah mau nikah gagal terus karena nggak percaya diri karena rumahnya seperti ini. Kita betulkan rumahnya, kita biayai nikahnya. Saya nggak nyinggung siapa-siapa, saya juga di sini tamu ya. Saya nggak bermaksud menyakiti lurahnya, camatnya, ndak. Ya, tapi menurut hukum agama, nggak boleh pemimpin itu tidur enak di kasur yang empuk kalau masih ada rakyatnya tidurnya di tanah-tanah seperti ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, tim Madura Channel melaporkan. Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal khotoya Ya Allah Gusti Kang Moho Rahman Kula minuwun sareng panjenengan mirahaken sandang mirahaken pangan